Ya, ya, Pak Guntur kebetulan ada agenda nanti mungkin beliau menyusul. Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pagi ini kita bisa bergabung lagi. Bersyukur kepada Allah Taala, Tuhan Yang Maha Esa, dan kita semuanya dalam kondisi sehat, tetap istiqomah dalam berbuat untuk umat melalui pengembangan sektor pertanian di Intani, Insan Tani dan Nelayan Indonesia. Dan pagi ini kita sudah memasuki episode yang spesial karena episode yang ke-20. Jadi Bu Nova akan segera menerbitkan bukunya ini, Inspirasi Intani. Sudah 20 episode ini. Dan pagi ini kita akan mendengarkan satu inspirasi dari rekan kita, dari Kang Asep ya, dan beliau ini bagaimana mengembangkan sebuah inovasi lembaga masyarakat desa hutan atau LMDH. Dan sebetulnya salah satu dari problem di negeri kita tercinta dan beberapa negara berkembang lainnya adalah tentang pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan sosial. Selagi pertumbuhan ekonomi itu hanya dibangun oleh sekelompok atau sekelompok kecil dari sebagian besar jumlah penduduk negeri kita itu, maka kemungkinan penghasilan pertanian, penghasilan pembangunannya juga akan dinikmati oleh sekelompok itu. Nah, yang menjadi dampaknya adalah kesenjangan dan upaya mengentaskan kemiskinan menjadi lambat. Untuk itu ada satu upaya dari pemerintah adalah memberikan redistribusi aset kepada kelompok-kelompok rentan, kelompok miskin, kelompok yang tidak memiliki aset produksi, terutama masyarakat di sekitar hutan, agar dia mampu berproduksi karena kemudian sudah memiliki aset yang bisa dikelola. Nah, upaya ini tentu tidak bisa dikatakan dengan mudah hanya sekedar bagaimana terjadi distribusi aset. Banyak upaya-upaya lain yang harus dilakukan, karena kalau tidak diiringi dengan redistribusi akses dan pendampingannya atau asistensinya, juga tidak akan berjalan optimal. Nah, bagaimana kemudian LMDH ini menjadi lebih optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan distribusi pendapatan, distribusi ekonomi, sehingga ekonomi bangsa ini dibangun dari berbagai banyak pihak yang berproduksi dan berperan. Dan insya Allah maka tujuan dari kekuatan ekonomi kita akan semakin kuat. Nah, Bapak Ibu sekalian, Intani, Insan Tani dan Nelayan Indonesia, pagi ini kita coba untuk mendengarkan bagaimana apa yang dipoyakan oleh Kang Asep Sukmana. Asep Sukmana itu kalau Bandung identik dengan Bupati Bandung, Bandung ini. Baik, saya sapa dulu Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di pagi ini. Semoga tetap sehat dan tetap terinspirasi, tetap semangat untuk membangun negeri melalui pembangunan sektor pertanian di Indonesia. Baik, Kang Asep, saya sapa dulu. Assalamualaikum, Kang Asep. Waalaikumsalam, Pak. Rumah sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Sehat, baik. Sebelum kita membahas materi kita pagi ini, diperkenalkan dulu Kang Asep itu siapa sebetulnya, rumahnya di mana, istrinya berapa? Oh, istrinya di mana, anaknya berapa maksudnya? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Saya ya nama Asep Sukmana. Saya lahir di Bandung, Pak. Saya punya istri satu, Pak. Anaknya udah 3, Pak. Ya. Saya keseharian saya, Pak, saya seorang petani. Petani. Ya. Dari hortikultura, Pak, sampai ke tanaman kebun seperti kopi, teh, buah mangga gitu kan, Pak, seperti itu, Pak. Bandungnya di mana, Kang Asep? Bandungnya kalau rumah saya di Soreang, Pak. Di Soreang. Ya. Kalau kebun daerah Bandung Barat, Pak, di daerah Cibeber Sinangkerta, Pak. Cibeber Sinangkerta. Baik, Kang Asep. Bapak Ibu sekalian, Kang Guntur, Ketua Umum Intani, saat ini sedang ada agenda. Insya Allah akan nyusul di beberapa saat ke depan. Silakan Kang Asep,
apa sih yang sedang dilakukan oleh Kang Asep selama ini dan harapannya seperti apa, hasilnya bagaimana? Silakan Kang Asep. Nanti kita buka diskusi di akhir sesi. Ya Pak, terima kasih semuanya. Pertama saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera semoga bagi kita semua Pak. Perkenalkan Pak, saya seorang petani dan lahir dari keluarga tani juga Pak. Kebetulan saya seorang petani yang praktisi, bukan bukan dari akademisinya Pak. Jadi mohon maaf apabila menyampaikan kata-katanya kurang pas Pak. Ya, mohon maaf sekali Pak. Tapi mudah-mudahan kita bisa share juga dari pengalaman saya tentang tadi inovasi tentang LMDH yang mudah-mudahan dapat bisa bermanfaat untuk semuanya Pak. Saya Pak pertama membentuk LMDH tahun 2023 Pak. 2003 waktu ada perambahan hutan, masyarakat tuh berlomba untuk bertanam sayuran di kawasan perhutani Pak. Dan waktu itu ada keputusan ini tidak boleh ada penanaman sayuran di lahan perhutani, dan akhirnya terbentuknya LMDH Pak, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Waktu itu kita bikin supaya si petani masyarakat bisa menggarap dan semuanya bisa ini kan. Akhirnya ada kesepakatan boleh ditanam di daerah area hutan itu sejenis MPTS Pak. Itu seperti pohon jeruk, kopi, dan teh gitu kan, itu boleh ditanam di areal perhutani gitu kan. Dan kebetulan waktu itu ya masyarakat di daerah saya Pak secara terpaksa dia nanam komoditas itu Pak, karena kebiasaan dia sebagai petani sayuran. Tapi alhamdulillah Pak secara keterpaksaan itu akhirnya jadi biasa. Karena dari sayuran itu sendiri si masyarakat tuh ya intinya dia masih beradu nasib Pak, tatkala dia bisa produksi, tatkala dia panen harganya tidak ada jaminan Pak. Dari keterpaksaan dia tanam kopi Pak, di daerah itu dia nanam sayuran beserta kopi Pak. Ya sesudah 2 tahun akhirnya si kopinya bisa berbuah, dan akhirnya si masyarakat petani bisa menikmati si tanaman yang terpaksa awalnya Pak, dulu waktu 2003. Endingnya 2010 Pak, harga kopi di Jawa Barat, khususnya di daerah saya, itu bisa mulai naik Pak. Ya akhirnya kita sebagai pengurus LMDH ya sekaligus jadi leadership-nya, kita memasarkan produk kopinya itu. Alhamdulillah Pak, dari kopinya itu untuk sekarang ya 2021 malah tanaman kopi menjadi salah satu tanaman pokok Pak, karena kebutuhannya mungkin bukan hanya lokal, jadi global Pak. Itu yang saya laksanakan di LMDH. Ya kita sering ngobrol juga Pak tentang apa saja yang bisa ditanam dikembangkan di areal hutan Pak. Ya akhirnya dari perjalanan itu masyarakat ya ada yang nanam teh, ada itu kan akhirnya untuk daerah khususnya Cibeber Pak, Kabupaten Bandung Barat, sekarang di areal perhutani itu sudah sekitar yang terdaftar lah yang sekitar 3.500 hektar Pak. Itu sudah tertanami kopi, teh, ya macam-macam Pak yang boleh itu seperti itu. Ya kami sebagai pengurus ya kita akhirnya mencari kenyamanan buat para petani itu untuk legalisasinya Pak. Kebetulan dengan kalau dulu sebelum ada program yang sekarang Kulin Kakak, dulu ada namanya PHBM Pak.
namanya pemeliharaan hutan beserta masyarakat. Ya alhamdulillah Pak, dengan program itu masyarakat sudah bisa nyaman. Apalagi dengan program kementerian sekarang, si petani lebih nyaman karena ada MOU, kita bisa menggunakan lahan tersebut sampai 35 tahun, Pak. Makanya kita terus berinovasi juga, ya selain dari tanaman yang tadi sudah ini, kita kembangkan untuk di pariwisatanya gitu, Pak. Begitulah, Pak. Ya alhamdulillah untuk para petani di daerah kami, kebetulan juga Pak, secara topografinya daerah itu dikelilingi oleh hutan, Pak. Makanya untuk tanaman kopi itu sebetulnya kebanyakan di hampir 90% di tanah, 80 sampai 90% di tanah perhutani itu, Pak. Dan sistemnya kita bagi sharing aja, Pak. Dan untuk sayurannya juga masyarakat di sana masih cuman dia tidak tidak terlalu tergesa-gesa untuk tanaman sayurannya. Jadi dia karena si petani itu sudah pada punya tanaman kopi, dan akhirnya dia untuk tanaman sayurannya juga dia lebih rileks gitu Pak, untuk kapan harus tanam, karena ya itu untuk tanaman sayuran belum ada jaminan harga Pak. Baik Makanya Kang Asep. Jadi kita coba satu persatu diperdalam ini. Ini menarik sekali Kang Asep ini. Jadi awalnya tahun 2000 berapa itu? 2003 apa 2003 ya? betul Pak. Itu masyarakat dalam tanda kutip membuka hutan gitu ya. Betul. Kemudian menanam sayur mayur. Ya. Kemudian diarahkan oleh perhutani untuk menanam MPTS, multi-purpose trees gitu ya. Jadi Betul. menanam multi-purpose trees. Jadi tanaman yang punya dampak daya guna yang lebih multi gitu ya. Jadi tanaman kayu yang dimanfaatkan adalah hasilnya bukan kayunya begitu ya. Betul. Nah, jenisnya ini kemudian jeruk dan apa tadi? Jeruk, kopi, teh. Jeruk, kopi, teh. Jadi tanamannya tetap ada, tetapi yang dipetik adalah buah dan daunnya begitu ya. Nah, jeruknya masih ada sekarang. Jeruk sekarang dulu variannya beda Pak. Jeruknya jeruk brastagi. Kalau sekarang ya karena nggak kuat juga Pak, sekarang diganti dengan lemon California Pak. Masih sudah produksi. Sudah itu. Yang besar-besar itu ya, bulat-bulat kuning itu ya. Betul Pak. Oh ya. Nah, jadi lemon, teh, kemudian kopi. Kopinya kopi apa kan? Arabica. Karena kebetulan daerah kita ketinggiannya di atas 1000 Pak. Jadi kebanyakan kopi Arabica yang kembangkan di sana. Nah, pada awal-awal tanam ini masyarakat hanya inisiasi sendiri, dalam tanda kutip perambah saja begitu, apa bagaimana? Itu kan untuk tanam di areal hutan Pak, diwajibkan tanaman itu Pak. Walaupun masyarakat secara mindsetnya tatkala budidaya kopi besar-besaran Pak, di mana pasarnya dengan sayuran kan, kalau pasarnya overload, harga sayuran kan paling uang gitu kan Pak. Ya dengan keterpaksaan tadi, karena dia tidak boleh tanam sayuran tanpa dibarengi dengan si kopi itu, ya akhirnya pas sudah 2 tahun Pak, malah kopinya panen, dan akhir-akhir malah harga kopi lebih bagus gitu kan Pak. Akhirnya tatkala panen raya malah kebalik untuk jenis kopi. Tatkala panen raya harga kopi naik, bukannya turun Pak, gitu kan mindset para petani. Ya itu, jadi akhirnya sekarang untuk tanaman kopi jadi tanaman pokok Pak untuk para petani daerah kami Pak. Iya. Awal-awal jadi setelah diarahkan oleh pihak perhutani kemudian menanam MPTS itu ya, dipilihlah salah satunya adalah kopi. Itu kemudian bibit dan modalnya dari mana kan? Pertama inisiasi sendiri Pak. Dia waktu itu ada seorang petugas dari Aceh yang pindah ke Jawa Barat, temannya Panama, Pak Hibarna, di daerah Pangalengan Pak waktu itu. Tanam kopi gitu kan, terus dia berbagi cerita dengan para petani, akhirnya itu Pak, dia juga berinisiasi kasih bibit-bibit, ya mungkin dari bibit kopi yang jatuhan tuh Pak, kalau bahasa Sunda mah kongkoak Pak. Akhirnya 2010 Pak ada pemerintah
Provinsi Jawa Barat ada apa namanya perhatian untuk tanaman tersebut. Waktu zaman Pak Gubernurnya Pak Ahmad Heriawan Pak, ya, itu apa namanya disuplailah para petani dengan bibit sampai 10 juta pohon Pak, dan dibikinkan untuk brand kopi Jawa Baratnya jadi kopi Java Prianger sampai di apa akhirnya dipatenkan gitu Pak. Alhamdulillah Pak. Begitu Pak. Baik, alhamdulillah. Jadi konsepnya masih menggunakan sebetulnya itu kan tujuannya agar tidak terjadi deforestry ya. Maksudnya agar tidak terjadi pengurangan fungsi hutan, karena itu kan daerahnya pasti daerah dengan tingkat kelerengan yang tinggi ya. Kalau awalnya hutan kemudian jadi lahan budidaya sayur kan resiko bencana hidrologinya terlalu tinggi, longsor dan sebagainya, sehingga diarahkan menjadi MPTS kan begitu ya. Nah, pada saat penanaman itu yang mendampingi siapa kan? Mendampingi jarak tanam, teknik budidaya, modal, semua siapa? Untuk tes di lapangan Pak, para petani dia cari-cari sendiri Pak, lihat yang sudah tanam di Pangalengan Pak waktu itu. Walaupun ya akhirnya berinisiasi ada yang dipadatkan Pak, ada yang sesuai. Kadang zaman sekarang udah canggih Pak, apa bisa lihat di apa namanya di medsos lah cara tanam kopi gitu kan Pak. Ya yang mendampingi sebetulnya kita bareng-bareng Pak, kita juga sebagai praktisi petani ya Pak, kita coba lihat gitu kan Pak. Akhirnya kalau secara sebelum 2010 Pak, itu waktu itu ya para petani swadaya semua Pak. Untuk modal kita juga inisiasi bikin koperasi waktu itu Pak. Saya akseskan ke perbankan untuk modal para petani waktu itu Pak, dengan kurnya waktu itu. Alhamdulillah Pak, ya dengan kurnya satu petani bisa mendapat berapa itu Pak? Berapa pokok tanaman ya, berapa hektar gitu, bisa menanam berapa dan bisa dapat biaya berapa dari kur itu? Waktu 2010 kita bisa akses untuk kopi teh pas memang masih kecil, per hektar mendapat sekitar 12 juta untuk biaya pemeliharaan Pak. Iya. Untuk dari kurnya. Tapi sekarang sesudah produksi Pak, para petani ya lihat dari kebun dan bisa mendapat untuk setar awal di 50 juta Pak. Oh, bagus itu ya. Satu petani berapa hektar? Itu teh Pak ada yang ya minimal 1 hektar. Ada yang sampai 5 hektar Pak, petani tergantung ya kekuatan paenannya juga Pak. Luas juga 5.000 ya. Ya. Terus bagaimana sekarang ya, pada waktu itu sampai dan sekarang mengelola antara tanaman itu kan, jadi sekarang sudah jadi tekniknya agroforestry itu, antara tanaman pangan sayur dengan tanaman multipurpose-nya ya, tanaman. Nah, itu bagaimana cara mengelola penanaman teknik budidaya untuk tanam sayur dan kopinya itu? Ya, para petani Pak, inisiasinya dia ada tanaman yang untuk lahan yang apa namanya khusus ya, tanaman kopi aja, makanya tanaman kopinya dipadatkan Pak. Jadi 1 hektar para petani kami ada yang sampai tanam 4.000 pohon Pak. Ya karena ini kan cepat, pertumbuhannya cepat, jadi untuk mengurangi pertumbuhan gulma Pak. Memang ada risiko tatkala si kopi itu sudah usia 4 tahun terlalu padat, makanya ada apa namanya pemangkasan Pak. Jadi yang akhirnya dari sekitar 2.000 pohon lah per hektar, akhirnya kalau sistem pemadatan berarti ada pemangkasan di usia 4 tahun 5 tahun Pak. Dan ada juga petani kami yang inisiasinya tanamannya dilebarkan Pak. Jadi 2 meter sampai ke 5 meter Pak. Jadi kalau di kami itu namanya tanaman apa ya, sisipan gitu. Jadi di yang areal kosongnya bisa dipakai sayuran begitu Pak. Itu yang jarak tanam 5 meter ya? Iya. 5 kali 2? Kan kalau di yang sayuran itu kan kebanyakan sudah di tanah milik Pak. Kalau di tanah perhutaninya kan tetap kalau sudah ini tidak boleh ada sayuran toh Pak. Nah intinya para petani lebih ke tunggal ya untuk kopinya aja. Hanya kopi saja ya, monokultur kopi saja ya. Betul Pak. Nah sekarang bagaimana perkembangannya Kang Asep? Ya semakin ini Pak, apa namanya,
para petani ya udah bisa menikmati Pak. Terus semakin semangat Pak untuk budidaya kopi walaupun dengan pandemik ini mungkin ya salah satu yang bisa bertahan Pak untuk jenis tanaman seperti kopi Pak. Karena salah satunya bisa disimpan dalam kurun waktu sekitar sampai 2 tahun Pak. Jadi para petani kami bisa ya setidaknya tidak terlalu terdampak dengan pandemik ini Pak gitu kan. Tinggal berharap cepatnya lah pandemik itu cepat hilang, kegiatannya bisa lebih bisa kayak dulu lagi biar kopinya bisa cepat banyak gitu kan keluarnya Pak kayak gitu. Berapa sih anggotanya? Anggota kita Pak yang kelompok sekitar 500 orang Pak. 500 orang. Kira-kira berapa hektar kopi sekarang? Yang baru tergabung sekitar 500 sampai 700 hektar Pak. 500 sampai 700 hektar. Ya. Ya. Terus apalagi sekarang kendala yang dihadapi? Ya untuk kopi mungkin kita kendala sesudah kebijakan pemerintah Pak, untuk hulunya sangat besar Pak karena suplai bibit banyak Pak. Sekarang dari gubernur kita yang baru Pak RK mengalokasikan mengalokasikan sampai 20 juta pohon dan udah terrealisasi sekitar 2 juta pohon Pak untuk tahun kemarin. Ya yang kendalanya Pak buat petani kita ya sesudah barang banyak ya mungkin di petani agaknya Pak marketingnya yang lumayan ada kendala karena ya susah juga ya petani Pak untuk naik ke market kita ke eksportir gitu kan paling kita masih berkemitraan saja Pak gitu kan dengan para eksportir. Itu yang kendala di kami Pak. Mungkin untuk petani agaknya itu Pak. Selama ini jualnya kemana, Kang Asep? Proses tata niaganya dari Kang Asep terus kemana? Iya Pak. Selama ini teknik penjualan kopinya itu dari kelompok Kang Asep ini terus kemana? Halo, Kang Asep? Masih mendengar? Iya. Putus-putus Pak ya? Ya. Selama ini ya, yang dijual oleh Kang Asep dalam bentuk biji green bean apa sudah diolah? Kita udah jualnya di green bean Pak. Yang paling banyak ya di green bean. Kemudian kita coba ke lebih hilirnya. Kita ke pengolahan yang sudah siap minum Pak. Kita mengembangkan mungkin di kedai gitu kan Pak, kafe-kafenya Pak. Nah, selama ini jualnya tata niaganya dari petani ke kelompok, dari kelompok terus kemana? Dari kelompok tuh Pak, kita ada koperasinya. Jadi yang koperasi itu yang yang fasilitasi menjual ke ya untuk pasar besarnya kita bermitra dengan eksportir Pak, kayak dengan PT Indocom, PT Taman Delta Indonesia yang Semarang Pak, PT Sari Makmur Medan itu Pak. Cuman kendala untuk tahun ini Pak, mungkin ada kendala tatkala pandemik ini Pak, gudang-gudang para eksportir masih penuh. Nah, untuk tahun ini kita ada kendala juga tatkala panen raya sudah mulai Pak, terus para eksportir belum siap menerima. Nah itu Pak, sedangkan petani si produksi harus tetap dipanen dan kita harus olah. Nah, itu ada kendala buat kita Pak. Kalau sekarang produktivitasnya per hektar bisa berapa ton ya? Itu fluktuatif ya Pak ya. Tatkala lagi bagus, petani bisa mendapatkan sekitar 1,5 ton green bean Pak per hektar. Umur berapa itu? Ya estimasi cherry sekitar 10.000 kilo Pak. Tapi sekarang kalau itu fluktuatif, sekarang kalau lagi jelek Pak, petani mungkin mendapat 500 kilo green bean Pak per hektarnya. Sekali petik? Kalau kopi satu musim ya Pak ya, musimnya untuk Jawa Barat tuh di bulan sekarang lah Maret, April, Mei, Juni, Juli Pak itu panen rayanya kopi Jawa Barat. Sekarang berarti umur berapa tanamannya ya? Kalau di lapangan Pak ada yang sudah 10 tahun, ada yang baru tanam Pak karena petani kita terus sulam gitu Pak. Jadi ada yang sudah
pangkas baru lagi gitu kan, Pak. Ya paling tua sekitar 10 tahun, Pak. Tapi yang baru tanam juga ada. 10 tahun. Baik, Bapak sekalian, itulah apa yang sedang dilakukan oleh Kang Asep, dan tentu masih banyak yang akan diceritakan oleh beliau kepada kita. Dan intinya adalah bagaimana Kang Asep ini mengorganisir ya petani yang melakukan tanam di area perhutani sehingga tetap menjaga fungsi hutan dan dapat memberikan nilai ekonomis buat petaninya. Saya buka ruang untuk beberapa rekan yang ingin bertanya lebih lanjut. Nanti kita juga akan tanyakan langsung ke Asep bagaimana cara mengorganisir masyarakatnya. Ini kan tadi baru kilas gambaran apa yang sedang dilakukan. Tapi saya tahu juga di sini saya punya teman juga, kita semua punya teman Mbak Bu Dewi dari Aceh Barat ya kalau nggak salah. Itu juga beliau hampir mirip itu kegiatannya. Bahkan saya sudah pernah dikirimin untuk kopinya sama Bu Dewi. Bu Dewi ada monitor nggak ya? Pak Dewi dari Aceh. Ada ya Bu? Waalaikumsalam Bu Dewi. Dari Aceh nih Bu Dewi. Di unmute dulu Bu Dewi, monggo Bu Dewi Umi. Oh ada nih. Ada Bu Dewi nih. Ada. Waalaikumsalam Bu Dewi. Oh belum Mas. Ya nanti saya mencoba Bu Dewi untuk share juga bagaimana beliau mendampingi petani di Aceh, teman-teman juga. Baik Bapak sekalian, siapa yang ingin bertanya saya persilakan, bisa raise hand, bisa langsung video, bisa juga lewat kolom chat. Kang Asep, bagaimana Kang Asep mengorganisir para petani ini sehingga menjadi satu kesatuan pengelolaan yang baik gitu? Ya gitu Pak. Pertama ya kita sebelum banyak ya Pak, kita sekitar anggota kita di 25 orang. Waktu itu kita bisa langsung lah ketemu para petani gitu kan, kita ngobrol bagaimana ya cara perjalanan ke depannya Pak. Tapi sesudah banyak lah kita ya akhirnya kita bikin kelompok-kelompok Pak. Jadi satu kelompok ada yang memegang anggotanya sekitar 40 orang biar cepat ini Pak. Karena kalau kita langsung ketemu dengan 500 orang, aduh nggak bisa juga gitu Pak. Jadi kalau ada pertemuan gitu mungkin dengan ketua-ketua kelompoknya begitu Pak. Ya dengan kegiatan ininya Pak, malah kita dengan sistem koperasinya. Nah itu yang jadi media pertemuan Pak. Jadi selain dia bisa simpan pinjam si para petani itu, jadi selain modal kur kita juga siapkan permodalan di koperasinya Pak. Jadi biar silaturahmi lah. Jadi kalau namanya koperasi kan tiap hari ya paling kita setidaknya bakal ketemu para petani gitu kan. Jadi ada tatkala ada aspirasi dari para petani kita bisa cepat ini gitu Pak. Nah itu mungkin Pak. Jadi yang paling efektif buat di kita tuh ada koperasinya. Jadi kita tiap hari on gitu kan Pak untuk melayani, bukan hanya melayani finance-nya, kita melayani ya perjalanannya ada apa untuk di lapangan-lapangannya Pak. Itu seperti itu Pak. Baik Kang Asep, nanti kita coba gali lebih dalam ini Kang Asep, bagaimana kok bisa mengorganisir masyarakat dan terbentuk koperasi yang sehat. Tapi sebelum ke Kang Asep, saya menyapa Kang Guntur sudah bergabung, sepertinya beliau dalam perjalanan. Assalamualaikum Kang Guntur. Waalaikumsalam Kang Sigit. Masya Allah, ini sudah mobilitas jam 3 pagi baru sampai rumah, sekarang sudah jalan lagi. Iya, wilujeng anjing Kang Asep Sukmana. Wilujeng anjing Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah ini. Silakan Kang Guntur, kita berikan waktu untuk Kang Guntur. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi rekan-rekan Intani dan juga para peserta yang hadir dalam webinar ini. Selamat pagi dan terima kasih banyak juga Kang Asep Sukmana ini bisa sharing di forum webinar Inspirasi Bisnis Intani yang kita selenggarakan secara rutin setiap hari Rabu. Dan saya sebenarnya kemarin malam janjian dengan Mas Asep. Saya kemarin di Bandung posisinya Kang. Di Bandung, saya ada meeting dengan Dinas Ketahanan Pangan, terus lanjut ke Cipelah, Ciwidey, lanjut ke Cikadu, Cianjur. Nah, ternyata waktunya nggak cukup itu. Saya baru turun dari Cikadu jam 10 malam, sampai soreang mungkin menjelang jam 12 gitu, Kang.
Jadi nggak sempat mampir untuk diskusi. Sampai Jakarta jam 3-an kemarin. Itu, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah hari ini Kang Asep bisa sharing tentang LMDH ya. LMDH adalah bagian dari program distribusi atau perhutanan sosial atau program-program pengelolaan aset oleh masyarakat ya, yang mana sebetulnya sekarang sudah banyak sekali LMDH yang diserah terimakan kepada masyarakat. Nah, persoalannya adalah banyak juga masyarakat yang tidak mampu menggarap. Saya dengan Mas Sigit sudah datang ke satu lokasi LMDH yang mengelola sekitar 1.000-an hektar di Banten ya Kang Sigit. Sama, jadi lahannya masih belum optimal, masih nganggur gitu kan. Dan masyarakat belum memanfaatkan ini sebagai peluang untuk mengembangkan sektor pertanian, khususnya sektor kehutanan. Jadi pertanian yang berbasis kehutanan. Nah, kemarin 2 pekan lalu saya berkunjung ke tempatnya Kang Asep Sukmana ya di Cibeber, Margawangi ya Kang ya. Mekarwangi Pak. Mekarwangi ya, Mekarwangi Kabupaten Bandung Barat, ini menuju arah Gunung Halu. Lokasinya lewatnya Jalan Ciwidey juga. Perjalanannya dari Jakarta cukup menarik ya, karena memang di sana bisa melihat pemandangan yang indah berbasis pohon-pohon kebun teh dan juga pohon-pohon keras di sana. Di sana ada macam-macam jenis pohon di sana. Nah, di tengah kawasan hutan itu Kang Asep mengelola LMDH. Salah satu yang dikembangkan adalah tanaman kopi. Dan kopinya ini sudah masuk ke pasar ekspor dan juga masuk ke kafe-kafe yang ada di Nusantara. Nah, dari pengalaman Kang Asep ini tentu ini bisa menginspirasi banyak orang ya. Inspirasi banyak orang bagaimana satu tadi itu menggerakkan masyarakat yang selama ini masyarakat ini kan khususnya petani relatif pasif baik itu untuk berorganisasi maupun berinovasi. Nah, ini nih memang butuh figur yang bisa menggerakkan masyarakat. Kedua, bagaimana menjadikan satu kawasan LMDH ini mempunyai satu komoditas unggulan sesuai dengan potensi lokalnya. Ini yang sebetulnya bisa menjadi salah satu sukses dari LMDH. Ketiga adalah bagaimana hasil-hasil produksi para petani, masyarakat pengelola LMDH ini juga bisa di-branding sehingga komoditasnya langsung bisa viral dan bisa diserap dengan pasar. Dan saya lihat yang di LMDH Mekarwangi ini kelihatannya sudah lengkap ya, sudah menuju ke sana, bahkan ada lembaganya sendiri yaitu sudah berbadan hukum koperasi. Nah, inilah yang sebenarnya kita ingin gali bagaimana, karena LMDH ini sangat luas ya, sangat banyak dan sudah tersebar di mana-mana. Kemudian juga ada potensi lain yang bisa dikembangkan. Kemarin salah satunya kita off-road kemarin dengan Kang Asep ya ke kawasan hutan lebih dalamnya lagi, dan di sana potensi pariwisatanya sangat besar. Jadi kalau membuka atau mengembangkan wisata alam di kawasan LMDH, mungkin ini akan sangat menarik bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di perkotaan, di Jakarta, di Bandung, dan di daerah-daerah lainnya, apalagi di tengah pandemi COVID ini. Pandemi COVID ini, pariwisata yang disasar oleh masyarakat adalah wisata berbasis alam, wisata terbuka, yang bagi dia itu bisa mendapatkan satu udara yang segar dan juga lingkungannya terbuka. Jadi bisa jaga jarak dan lain-lain. Nah, yang lainnya adalah wisata yang ada di hutan atau di perkampungan ini juga dapat menjadi bagian dari program ya, secara pemerintah sedang gencar-gencarnya menggerakkan desa wisata. Nah, lokasi-lokasi LMDH ini sangat-sangat menarik untuk potensi itu.
Nah, desa wisata Pak Wapres memberikan catatan ada 3 yang bisa dikembangkan. Satu adalah desa wisata agro. Ini disingkat menjadi DEWA kan. Itu kan. Kedua adalah desa wisata industri. Ini Dewi, itu disesuaikan dengan potensi lokalnya. Kalau desa wisata industri dia satu kawasan desa yang memang di dalamnya adalah industri kecil dan menengah IKM, yaitu desa-desa yang mengembangkan misalnya industri kreatif, UMKM, atau hal-hal lain lah seperti kerajinan atau juga kuliner, makanan dan lain-lain. Nah, sementara desa wisata agro adalah desa yang berbasis agro. Ini bisa objek-objek kehutanan tadi, perhutanan sosial, bisa di LMD dan lain-lain, atau juga memang bisa kawasan pertanian, perikanan, atau peternakan. Nah, satu lagi adalah desa digital, DEDI. Ini bagian dari bagaimana transformasi Indonesia menuju ke arah digital saat ini. Indonesia ini penduduk yang paling banyak, ada 270 juta orang, dan pengguna internet menurut data Asosiasi Perusahaan Jasa Internet sudah mencapai 170.000 orang. Pertumbuhannya tiap tahun 10, sekian%, hampir 11%. Sementara penduduk Indonesia tumbuhnya hanya 0,6%. Artinya dalam beberapa tahun ke depan, hampir 100% wilayah itu akan menggunakan internet. Hampir 100% masyarakat akan menggunakan internet. Walaupun mungkin di kawasan tertentu masih membutuhkan effort yang besar bagaimana mengedukasi masyarakat ini. Nah, sekarang bagaimana desa-desa ini bisa memanfaatkan digitalisasi ini sebagai sarana untuk publikasi desa tersebut, termasuk potensi-potensi lain, dan juga bagaimana bisa memanfaatkan ini sebagai sarana promosi untuk pemasaran, atau juga sarana untuk promosi menarik mitra, investor. Jadi alangkah indahnya kalau misalnya LMDH dengan potensi-potensi daerahnya masing-masing memiliki sosmed yang updated gitu ya, kemudian punya web, ada informasi rutin yang dideliver ke publik, dan juga bisa dikembangkan sejumlah potensi-potensi usaha yang bisa menggerakkan masyarakat, termasuk success story. Ini akan menarik. Dan masyarakat di luar juga jauh lebih mudah mengakses. Artinya orang-orang yang ada di perkotaan, masyarakat urban, baik di dalam atau wisatawan mancanegara pun akan mudah mendapatkan informasi sehingga mereka bisa tertarik untuk berkunjung ke kawasan desa wisata yang dikembangkan oleh LMDH dan lainnya. Nah, desa wisata ini akan memberikan multivarier efek yang besar. Ketika orang datang ke satu kawasan, di situ industri masyarakat akan punya pasar. Kemudian kulinernya juga bisa berkembang, transportasinya bisa hidup. Kegiatan-kegiatan homestay juga bisa berkembang sangat besar. Jadi potensi ini sangat banyak yang bisa dikembangkan. Karena itu pariwisata sekarang sedang digencarkan, terutama pariwisata berbasis desa, ini agar untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Karena multiplier effect dalam industri pariwisata ini sangat besar dan melibatkan banyak pihak. Mungkin itu catatan awal dari saya, Pak Sigit. Nanti dalam dialog mungkin kalau ada beberapa yang perlu kita eksplor bisa kita diskusikan. Dan apa yang disampaikan Kang Asep, saya kira ini dapat menjadi inspirasi para masyarakat komunitas yang saat ini mengelola lahan-lahan, baik itu lahan negara ataupun lahan-lahan sewa atau lahan kerjasama yang bisa ditingkatkan menjadi lebih produktif dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya di pedesaan. Itu Mas Sigit, silakan dilanjut. Baik, terima kasih, luar biasa nih. Jadi tadi yang disampaikan Kang Guntur adalah bukan hanya berhenti pada sektor atau produksi komoditas pertaniannya, ya. Dalam hal ini adalah kopi dan sejenisnya. Tapi juga bisa menambahkan nilai tambah melalui agrowisata, dan konteks ini Kang Asep ini adalah warna wisata. Bagaimana warna atau perhutanan itu bisa sebagai fungsi konservatif, fungsi bahan industri, tambah lagi bahan pangan sekarang gitu ya, dengan adanya LMDH ini, ditambah lagi dengan ditambah warna wisata untuk mendorong perekonomian pedesaan. Sangat menarik tadi yang disampaikan oleh Kang Guntur, dan itulah yang digambarkan
bagaimana Kang Asep melakukan di Kabupaten Bandung Barat ini. Baik Bapak sekalian, sudah dibuka ruang untuk berdiskusi, bertanya jawab. Dan sebelumnya saya sapa dulu yang sudah hadir, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, dan ini yang sudah ngabsen setelah pagi ya, dari Bu Dewi. Nah, Bu Dewi sudah muncul nih. Kemudian dari Aceh, kemudian Pak Kletus Harto dari Dinas Pertanian ND Provinsi NTT. Selamat pagi menjelang siang Pak Entus, turut prihatin atas terjadinya musibah yang sedang terjadi di NTT. Semoga teman-teman di NTT dalam dikuatkan dan segera pulih dari kondisinya. Kemudian juga dari Pak Taryono, Sulawesi Tenggara. Nah, ini setia, partisipan setia Pak Toto Hadi dari Tabalong, Kalimantan Selatan. Nah, ya. Pak Kletus Harto bisa memunculkan videonya. Nah, saya ingin ada Pak Kletus Harto dari ND. Hadir beliau. Kalau saya pengen mendengarkan cerita laporan dari NTT langsung ya. Nah, ini Pak Asep, ada pertanyaan dari Pak Abdul Khair dari Aceh ini Pak. Ya, pertanyaan beliau, alhamdulillah sudah ada contoh untuk LPHD, Lembaga Pengelola Hutan Desa. Pertanyaannya adalah bagaimana membuka hutan yang masih ada tanaman hutannya atau tegakan yang masih rapat. Ya, bagaimana kemarin bagaimana untuk menanam kopi di sela-sela tanaman hutan yang masih rapat, bagaimana Pak Asep? Sharing pengalaman nih. Gini Pak, kebetulan untuk di kronologis di daerah kami Pak, waktu itu kan ada perambahan hutan, makanya kayunya malah yang kurang bagus Pak waktu itu. Jadi waktu daerah kami tuh dengan pola PHBM, jadi terbentuklah penanaman kayunya bareng-bareng gitu Pak waktu itu untuk daerah kami. Kalau untuk inisiasi tanaman itu mah susah ya Pak, kita juga kan karena kopi itu sebetulnya bisa ditanam di area perhutani karena si kopi itu butuh naungan. Tapi kalau terlalu padat, ya kurang bagus juga Pak. Makanya kalau itu saya nggak tahu ya Pak. Kalau untuk buka itu mungkin nggak bisa juga Pak kalau kita harus babat semua gitu kan, apalagi melakukan pelanggaran kayak dibakar semua tuh nggak boleh gitu Pak. Ya. Jadi kita ada ruang yang dipisahkan gitu Pak. Ada yang jadi kayak hutan lindungnya dan hutan yang bisa ditanami itu Pak. Kita pisahkan juga Pak. Jadi kita nggak garap lahan yang tanamannya sudah padat Pak. Nggak kita garap, malah kita lestarikan kalau ada yang padat Pak itu Pak. Iya betul. Jadi memang hutan ini kan ada hutan yang hutan lindung, hutan konservasi gitu ya. Ada hutan industri, ada lahan kawasan budidaya gitu ya. Jadi ini hutan yang dimaksudkan LMDH ini kan masyarakat sekitar hutan, artinya hutan yang tidak jauh dari pemukiman kan begitu kan Asep ya? Betul Pak. Ya, hutan yang tidak, tapi juga di dalamnya tidak sudah terjadi degradasi pemanfaatan lahan gitu ya. Lanjutkan dari pertanyaan kita, Kang Asep, bagaimana ya awal mulanya Kang Asep itu mengorganisir masyarakat menjadi yang tadinya tanam terpaksa, kemudian menjadi tanaman yang terkelola, masyarakat yang tadi ya merambah kemudian menjadi masyarakat yang terorganisir hingga terbentuk jadi koperasi, itu gimana jalan perjalanannya itu membentuk itu Kang Asep? Ya mungkin itu Pak, kalau kita ceritakan mungkin sangat panjang ya Pak, kayak cerita kopi. Nggak apa-apa, saya tungguin mau ceritanya panjangnya sepanjang apa ini. Jadi mungkin kita lebih simpelnya ini Pak, dari yang dari yang mulai terpaksa jadi malah jadi enjoy ya Pak. Ya mungkin dengan pengalaman si petani itu Pak, ternyata dengan tanaman kopi itu ya saya. Assalamualaikum. Ya, lanjut Kang Asep. Iya, malah kebutuhannya bukan hanya lokal, malah itu tanaman itu kebutuhannya global, Pak. Akhirnya sudah ya faktanya sudah ada harga kopi mahal dan kebetulan pemerintahnya juga support, Pak. Bahkan adanya event-event yang difasilitasi pemerintah buat memasarkan kopi.
sampai kan kopi Jawa Barat sampai terkenal di internasional gitu kan Pak. Termasuk kopi kami juga ya bisa salah satu apa? Kalau ada kompetisi masuk ke Big Four gitu Pak, masuk ke 2 besar gitu kan Pak. Alhamdulillah. Makanya si para petani dengan fakta itu dia lebih nyaman dan bisa terus panen mahal gitu kan Pak. Ya dia secara instannya kok kopi bisa seperti ini kan, malah kata istilahnya Pak nyesal kenapa nggak dari dulu gitu kan, ini bener-bener gitu kan tanam kopinya. Jadi yang awalnya terpaksa malah jadi nyaman gitu Pak, gitu Pak. Ya mungkin dengan perjalanan harga kopinya juga Pak, maka itunya dengan itu seiring waktu lah Pak intinya Pak. Iya. Dan dorongan dukungan pemerintah daerah juga sangat baik ya, sampai pada mempromosikan Java Ranger gitu ya. Betul. Nah, Kak Asep tadi sampai 500 ya, 500 orang. Saya punya pengalaman selain dengan Kang Guntur tadi yang tidak terkelola. Di satu wilayah masih di Jawa Barat, itu sudah jadi lahan hutan sudah dibagikan kepada masyarakat. Satu keluarga itu 1 hektar. Tapi dengan alasan tertentu tidak ada modal dan tidak ada waktu lagi karena harus jadi buruh gitu ya. Justru bagian yang 1 hektar itu kemudian dijual lagi kepada salah satu orang yang punya modal. Sehingga satu orang bisa punya 40 hektar tuh. Sementara yang lain hanya mendapatkan uang pengganti kelolaan itu. Itu saya mengalami seperti itu. Jadi sekarang justru orang yang dulu melepaskan itu ngiri loh. Itu orang sudah punya 40 hektar sudah panen kopinya. Nah, padahal dulu sejarahnya dia tidak mau mengelola, itu sudah dibagi-bagi. Terjadi nggak kayak gitu di tempat Kang Asep? Terjadi Pak. Ya itu waktu seiring waktunya itu Pak. Jadi untuk sampai ke nyaman punya kopi, perjalanan harga kopinya juga Pak nggak instan langsung baik Pak. Kita butuh waktu berapa tahun sampai 5 tahun, 8 tahun Pak untuk proses kopi ini. Jadi waktu perjalanan itu memang betul Pak. Ya karena dengan akses para petani mendapatkan info itu Pak kurang, bahwa kopi itu kebutuhan global kan gitu Pak. Jadi harganya mungkin 3 tahun atau 4 tahun kemudian harganya akan bagus, petani nggak sampai ke sana Pak. Jadi nyesalnya memang tatkala sudah kemarin Pak di harga di 2013 lah starting harga kopi di Jawa Barat bagus sampai 10.000 per kilo seri Pak. Betul Pak. Jadi para petani yang menjual lahan garapnya Pak, oper garap gitu, sangat nyesal Pak gitu kan. Yang satu itu, mungkin yang kedua mungkin dari basic petani itu sendiri Pak. Dia karena pengen yang nyaman dapat uang gitu kan, terus tanahnya nggak beli, dia cuma dulu menggarap aja, bisa nanam kopi, bisa ada nilai lebihnya Pak. Dengan instan dia jual dengan lahan garapnya itu Pak. Itu ya mungkin ada 2 inilah aspek kebutuhannya, ya pengen yang instan gitu kan, terus yang info bahwa kopi itu seperti apa kedepannya itu Pak. Itu mungkin di kita juga banyak yang terjadi seperti itu Pak. Tapi alhamdulillah sekarang sudah nggak ada lagi, malah para petani ya bisa tatkala jual, tapi dia jualnya bukan lepas semua Pak. Tatkala dia butuh, kita disarankan diinvest aja, mungkin sekitar berapa persen biar mereka bisa terlibat gitu kan Pak, tidak jadi lepas semua itu Pak. Gimana tadi cara mendekati dan cara menangani orang-orang tadi penggarap yang menjual lahan garapannya sehingga bisa bergabung lagi? Pak, karena sebetulnya para penggarap itu jualnya Pak, dia nggak langsung berhenti. Jual yang sudah jadi, dia garap lagi tanah yang baru Pak. Begitu Pak, karena untuk ya intinya sebagian untuk modal garap dan sebagainya dia bisa konsumtif juga gitu Pak. Jadi sebetulnya kebanyakan di kita juga ada yang jual, cuman dia pindah garap lahan baru Pak. Itu kasusnya, bukan dia jual dia langsung diam, enggak. Dia buka lagi, merambah lagi gitu ya. Karena lahannya kan sangat luas Pak untuk Jawa Barat Pak, untuk pertanian Pak. Ya. Baik Kang Asep, ini tadi dari aspek budidaya sudah, terus pengorganisasian masyarakat sudah. Tolong dijelaskan lagi bagaimana tadi yang disampaikan Pak Guntur tadi tentang warna wisatanya, objek wisatanya yang dioptimalkan seperti apa?
Ya kebetulan Pak, kita sekarang berinisiasi untuk mengembangkan di wisata edukasi kopi Pak. Edukasi kopi, terus kita kan ada teh, ada hortinya gitu kan Pak. Kita sekalian jualan dengan produk kopinya, kita dipaketkan Pak, ada off-road-nya karena untuk masuk ke areal hutan Pak, itu ada yang ada adrenalinnya gitu kan Pak. Kita masuk pakai 4x4. Jadi ya intinya tatkala saya cek langsung ya dengan teman-teman, itu bisa nyaman lah buat kita, bisa refresh gitu kan Pak, tatkala kita masuk ke hutan, lihat cerita tentang kopi, teh, horti gitu kan Pak. Itu jadi kita juga mencoba menjual nanti ke wisata-wisata yang datang, mungkin yang lokalnya lah Pak, anak-anak ininya biar tahu lah Pak. Jadi mau di mana kita tatkala sudah mencintai tanaman, hutan gitu kan, di sana masih banyak potensi yang bisa dikembangkan untuk bisnisnya Pak. Nanti termasuk mau jadi guide, mau jadi petani, mau jadi pengolah, mau jadi eksportir Pak, itu sudah ada di semua di sana Pak. Tinggal mereka yang datang intinya bisa mencari di mana posisi dia nyamannya Pak. Dia mau jualan apa mau jadi petani apa kita sharekan semua Pak. Nanti sesuai dengan senangnya para wisata itu Pak. Intinya untuk edukasinya Pak. Begitu Pak. Nah, ini pertanyaan serupa nih dari Pak Muzakir. Apakah sudah ada kawasan lokasi wisata? Nah, tadi sudah ya. Nah, Kang Guntur juga sudah mencoba itu. Mencoba tracknya ya. Terus kemudian atraksi apa saja yang disajikan? Wah, atraksi apa saja di sana? Saya nggak tahu atraksi apa wahananya gitu ya. Kemudian ada nggak di sana gazebo atau kedai kopi? Nah, contohnya di Kota Cane, Gayo sana sudah ada warung kopi di kebun kopi. Ya. Harganya seharga kafe di Jakarta. Ya, kafe yang mana dulu nih Pak Muzakir nih? Kalau tapi kadang-kadang gini juga ya, saya ngopi kopi saset di pinggiran Monas itu cuma 5.000. Tapi saya cuma kopi saset di tukang warung itu dalam penyeberangan Bakauheni Merak di 15.000 juga. Padahal sama-sama juga tuh, bukan kafe juga, pakai gelas aqua juga gitu, gelas air mineral juga bentuknya. Harganya beda juga. Jadi memang ya itulah kopi ya, di mana tempat bisa berbeda harga gitu. Bagaimana Kang Asep nih, Kang Muzakir juga bertanya, apa saja yang dilakukan di sana ya? Apakah boleh saya ngopi di sana gitu? Apa bisa apa enggak gitu? Bisa Kang Asep. Halo Kang Asep. Kang Asep masih monitor? Wah. Nah, Kang Asepnya nih agak mental kelihatannya. Baik, saya pengen dengar tadi Bu Dewi sudah oh ini Kang Asep. Kang Asep sudah bisa interaksi lagi? Oh, kasihan deh. Pindah. Ya, di unmute dulu Kang Asep. Di unmute dulu Kang Asep. Nah, gitu. Ya. Maaf Pak, ini habis baterainya kayaknya Pak. Oh iya. Sudah di ini. Sudah Pak. Sudah. Ya, silakan dijawab nih. Perlu saya ulangi lagi pertanyaannya apa bagaimana? Ya, diulangi lagi Pak, maaf. Ya. Tadi pertanyaan dari Kang Muzakir, di dalam warna wisata tadi itu atraksi apa saja yang ditawarkan? Kemudian apakah ada juga gazebo atau warung kopi di sekitar kebun kopinya? Begitu kira-kira. Ada nggak? Pak, itu semua mungkin dalam proses ya Pak ya. Tapi yang kita sudah terrealisasi yaitu ada kayak arung jeram, Pak, sesuai potensi Pak kita yang bisa dilakukan kayak arung jeram karena sudah ada fasilitasnya, kita lakukan, ada arung jeramnya. Terus rencana tadi untuk atraksi yang lain Pak, kayak homestay belum juga Pak. Terus kita rencana mau bikin rumah pohon kayak saung pohon gitu Pak, penginapan di atas pohon di kebun kopi. Kita masih dalam proses Pak. Ya, atraksi yang lain baru
itu Pak belum karena kita juga baru 1 tahun ini Pak merintis untuk wisatanya Pak. Tapi rencana untuk ke sana ya kita juga lagi proses Pak. Boleh diceritakan Kang, kalau kita dari kota Bandung itu kemana kalau mau menuju tempat ini? Kalau dari kota Bandung Pak kita masuk ke arah Ciwidey Pak. Ke Ciwidey itu masih. Nah dari Ciwidey nanti ada arah yang ke Cibeber Gunung Halu Pak. Sekitar 10 kilo Pak dari kota Ciwidey ke ke desa Cibeber Pak. Nah menuju lokasinya sudah disediakan kendaraan khusus atau bisa menggunakan kendaraan sendiri? Ada untuk kendaraan 4x4 kita sudah siapkan Pak. Ya kita butuh waktu untuk ke areal kebun sekitar 1 jam sampai 2 jam Pak. Kita kalau kita ada makan di dalam gitu kan itu kita butuh waktu sekitar 2 jam Pak pulang pergi. Oh, jadi sudah disediakan tempat makan di dalam ya? Iya Pak. Boleh tahu Kang paketnya berapa? Nah, kita masih ini Pak. Jadi untuk paket per orang itu sekitar 350 Pak. Itu sudah dapat kaos gitu kan, sudah dapat makan gitu Pak. Gitu Pak. Ya dapat ceritalah tentang edukasi tentang kopi untuk teh gitu Pak seperti itu. Sudah naik mobil 4x4 itu ya? Ya udah semua Pak. Itu per Satu orang. rombongan berapa orang dengan 350.000 itu? Itu mobil bisa satu mobil Pak bisa 3 orang Pak untuk satu mobil itunya. Masuk ke hutannya. Ya. 2 jam itu ya? 2 jam betul Pak. Ya Sudah untuk perjalanan kita butuh waktu sekitar perjalanannya untuk masuk kurang lebih lah sekitar 40 menit Pak. 40 menit ya pulang pergi, tambah kita ya santai dulu lah cerita tentang situasi di dalam Pak. Ya butuh waktu 2 jam Pak. Butuh waktu 2 jam. Ya. Kang, kemarin saya rahasia kita berdua nih Kang Asep. Kang Guntur kemarin nyetir sendiri apa naik mobil Kang Asep? Pertama nyetir sendiri Pak. Cuman pas karena mobilnya masuk ke areal yang off-roadnya nggak masuk Pak, terlalu besar Bapak. Kita siapkan mobil yang kecil Pak kayak untuk katana Pak untuk gitu. Jadi mobilnya kegedean apa sopirnya kurang canggih? Sama Kang Guntur silakan pengalaman adrenalin masuk ke sana Kang Guntur. Ini luar biasa ini kawasan di tempat Kang Asep itu ya. Kemarin kita coba jalur off-roadnya dan dikawal beliau. Jadi beliau jadi leadernya. Ini hutannya ini memang unik. Pertama dedaunannya, pohon ranting-rantingnya tuh sampai ke masih menutup jalan ya. Sehingga kita kemarin setelah mencoba menyetir sendiri gitu kan. Kemudian Kang Asep cerita jalan ke depannya semakin sempit dan makin ekstrim. Beliau masih meragukan kayaknya kan. Bahwa kita masih bisa masuk ke sana kan. Akhirnya saya pindah ke baknya mobilnya Kang Asep itu. Yang 4x4 ini kan, yang sudah dimodifikasi memang lebih tinggi dan keren lah. Itu. Nah, di perjalanan ke dalam itu betul-betul ya memang hutannya itu seperti kalau kita masuk ke sana ya masih hutan yang jarang lah dikunjungi, sehingga akan ada experience baru gitu ya. Ranting-rantingnya, kemudian suasananya, jalurnya juga yang rumputnya mungkin tingginya bisa lebih semeter di sana gitu kan. Jalan setapaknya aja yang bisa kelihatan. Nah, yang menarik lagi ketika kita sampai di sana kan hujan deras ya Kang Asep ya. Iya Pak. Hujan, kita menikmati dengan hujan. Dan ketika sudah berkeliling mau ke jalur kembali, tiba-tiba baterai mobilnya mati nih kan. Baterai mobilnya mati, tapi nggak lama nyala lagi. Gitu. Itu memang penunggunya kenalan dulu kelihatannya. Tapi itu adalah potensi wisata yang sangat menarik. Jadi memang betul mungkin kendaraan-kendaraan yang disiapkan ke sana sebaiknya yang lebih kecil, artinya kendaraan seperti Katana, Jimny lah ya, yang 4x4 gitu kan, atau kendaraan-kendaraan yang bisa dimodifikasi
Tapi alamnya, lingkungannya untuk selfie, untuk foto, untuk refreshing gitu ya, ini sangat luar biasa. Dan lokasinya tidak jauh dari kita keluar tol Soreang, Soroja. Jadi dari Soroja ini sampai ke lokasi mungkin sekitar 1 jam ya kalau lancar gitu kan. Sampai ke kota Ciwidey, kemudian sekitar 10 kilo masuk, dan sepanjang jalan menuju lokasi kita akan melihat bukit-bukit ya, perkebunan teh yang kita mungkin merasakan ini jauh lebih menarik dari New Zealand gitu kan, atau negara-negara lain yang saat ini menjual alamnya sebagai destinasi wisata. Jadi Indonesia ternyata punya destinasi wisata yang luar biasa, tinggal bagaimana mengemas dan bagaimana 3 hal tadi, satu akses, amenitas, dan atraksi, mungkin itu yang dilengkapi. Infrastruktur seperti homestay mungkin Kang Asep harus sudah mulai dikembangkan, selain tadi menyiapkan saung-saung gangguan ya, di atas pohon, ini rumah tradisional dari kayu yang bisa juga menarik para wisatawan. Nah, Bandung ini, Bandung Jawa Barat ini kan menyedot investasi sangat luar biasa. Jadi kalau kita ke Ciwidey, misalnya ke daerah Ranca Upas, itu glamping itu dijual di sana paling murah semalam 1,5 juta, bahkan ada yang 2,5 juta. Begitu pula yang di Bandung Utara, itu kan glamping ini. Jadi hal-hal yang sebenarnya sesuatu yang unik yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain, dan ini menjadi experience yang luar biasa. Ini akan menarik para wisatawan. Kalau kita mau ikut glamping misalnya yang di Ciwidey atau yang ada juga di Bandung Utara, itu waiting listnya sampai 4 bulan. Jadi kita pesan sekarang untuk 4 bulan ke depan. Ini luar biasa ini kan. Itu. Ini sangat menarik Kang Sigit, Kang Asep. Luar biasa emang. Saya juga tadi kebayang harusnya bukan homestay, glamping aja di situ. Atau tenda aja nggak apa-apa. Tenda ya, luar biasa. Baik, Kang Guntur, Kang Asep, silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya dan ingin berbagi cerita juga tentang bagaimana apa yang dilakukan oleh Kang Asep mungkin juga bisa dikembangkan di daerah lain. Terutama kita sedang mendorong bagaimana pertumbuhan ekonomi kita bisa tumbuh dari pedesaan. Baik, Pak Toto sepertinya sudah ingin berbagi. Silakan Pak Toto dari Tabalong ya, Kalimantan Selatan. Silakan Pak Toto. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin cerita sedikit, Pak. Gimana, Jadi Pak? di tahun 2001 itu ada proyek dari Uni Eropa untuk reboisasi. Nah, yang ditanam itu bermacam-macam buah-buahan, termasuk di dalamnya ada kopi dan kemiri. Nah, setelah tahun 2010-2011, Pak, munculnya pabrik kayu lapis yang punya izin HPH. Nah, kebetulan dari saat itu, Pak, itu buah itu sudah mulai berbuah dan masyarakat sudah menikmatin. Nah, munculnya HPH itu ada larangan untuk mengambil hasil dari reboisasi Uni Eropa. Kemudian di tahun 2018 terbit peraturan gubernur yang menerbitkan masyarakat boleh mengelola sekitar 1.500 hektar, Pak. Cuman posisinya itu jauh dari perkampungan, sehingga masyarakat yang benihnya tidak punya modal, Pak, itu sulit untuk memanen buah-buahan itu. Nah, kemudian akhir-akhir ini, Pak, muncul pemilik modal, sehingga hampir 1.500 hektar itu sudah terjual baik oleh masyarakat sendiri atau spekulan-spekulan itu sekitar 1 juta sampai 3 juta rupiah. Nah, kemudian muncul proyek kembali, yaitu penanaman sengon, jambon, dan jati Belanda. Nah,
disinilah, nah kebetulan saya ingin menyampaikan ini, dan webinar hari ini sangat pas sekali Pak, yang saya pikirkan hampir 3 tahun ini. Jadi buah yang jadi idola adalah pepakin, sejenis durian. Itu durian lokal Kalimantan, Pak. Kemudian dan hari ini juga panen itu cempedak. Nah, yang jadi masalahnya hari ini juga panennya itu kucing-kucingan, Pak. Kalau ketangkep sama polisi kehutanan, nginap di polsek atau di polres sekitar 3-4 bulan. Nah, bagaimana saya secara pribadi, Pak, bisa membantu masyarakat yang berada di sekitar hutan itu. Karena itu hampir 60%, Pak, orang yang mengenal saya. Dan saya selalu menjadi tempat keluh kesah. Saya sudah berusaha untuk ke UPT, tapi jawabannya itu tadi, Pak. Itu keputusan dari pusat, Pak. Kita yang di daerah nggak bisa apa-apa. Jadi mohon mungkin Bapak Ketum, Bapak Guntur bisa memberikan satu pencerahan bagi saya dan teman-teman yang ada di sekitar hutan itu. Kemudian saya ingin kasih catatan sedikit, Pak. Kami adalah mengelola anggrek hutan yang ada di pariwisata Lano, lintas Tabalong, Kalimantan Timur. Alhamdulillah itu bisa untuk beli beras. Nah, yang kedua, dan sekarang lagi diburu oleh teman-teman dari Bali maupun dari Jepara, adalah tonggak kayu ulin. Itu harganya luar biasa, Pak. Satu pohon sampai 50 juta. Tapi kendalanya kita tidak bisa menyelesaikan itu karena perizinan, Pak. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Mohon pencerahan dari Bapak Ketua, Pak Guntur Sebagia. Mudah-mudahan ada jalan untuk kami memutik hasil hutan itu, Pak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi cerita dan keluhan Pak Toto dari Tabalong, Kalimantan Selatan. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Toto. Luar biasa ini apa yang disampaikan Pak Toto. Betul sekali apa yang disampaikan Pak Toto. Saya juga banyak menerima informasi ya masyarakat yang menggarap gitu lahan-lahan hutan, tiba-tiba ada ya artinya ditangkap, diperiksa dan lain-lain. Nah, ini yang sebetulnya case-nya tentu di masing-masing daerah berbeda, Pak Toto. Ini harus kita pelajari lebih detail. Tapi yang utama memang saya juga menghimbau ya semua bagaimana kita mengikuti prosedur ya dan tata istilahnya apa ya, tata kelola yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan di hutan tersebut. Jadi di kita ini kan ada lahannya tuh ada tiga kategori. Pertama adalah lahan hutan, di mana kalaupun kita menanam, walaupun kita sudah punya hak garap atau LMDH atau apa, itu harus tanaman-tanaman yang bisa dikategorikan masuk sektor hutan. Kalaupun ada tanaman misalnya hortikultura, itu hanya tanaman antara, katakanlah menunggu panen sampai kopinya panen misalnya, itu yang diinginkan. Jadi memang kita harus klasterisasi sehingga apa? Fungsi hutannya itu sendiri nggak hilang. Jadi konsep perhutanan sosial atau hutan sosial ini sebetulnya kan bagaimana hutannya tetap lestari, tapi masyarakat di sekitar hutan dia juga bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kehidupannya tanpa harus merambah atau merusak hutan. Itu yang ini kan. Ini kejadian terbaru kalau nggak salah ada di Trenggalek ya. Trenggalek dulu Pak Bupati yang sekarang Wagub Jatim, beliau menggerakkan masyarakat untuk menanami
berbagai tanaman ya di lahan-lahan LMDH ini, tapi kemudian ada beberapa yang ya istilahnya apa ditangkap atau diperiksa gitu ya belakangan ini. Setelah diteliti memang ada fungsi-fungsi yang memang di situ bolehnya jenis-jenis apa misalnya gitu kan, itu yang di luar itu. Jadi banyak hal lah yang sebetulnya perlu kesadaran semua, baik itu di masyarakat maupun di aparatnya. Nah, kalau areal seperti Kalimantan mestinya bisa dipisahkan ya, mana kawasan yang memang untuk hutan industri yang dikelola oleh korporasi, mana yang bisa dikelola oleh masyarakat. Ini nih yang sebetulnya ini. Nah, kedua juga arah ke depan konsep inti plasma ini yang sebetulnya harus kita kembangkan. Bagaimana korporasi-korporasi yang mengelola hutan industri, bahkan sekarang ada lagi THE ya, tanaman hutan energi gitu kan, itu bisa bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Konsep plasma inti seperti sawit ya itu sebenarnya menarik diterapkan sehingga kawasan ini bisa menjadi ada mutualisme, simbiosis mutualisme antara masyarakat dengan industri, gitu kan. Tapi yang harus diubah mungkin bagaimana posisi masyarakat sebagai plasma, posisi tawarnya juga lebih tinggi. Ini yang sebetulnya perlu kita artinya masukan mungkin kepada pemerintah dan juga kesadaran masyarakat, karena kebijakan dan komitmen pemerintahnya sekarang untuk mendistribusikan lahan-lahan hutan yang tadinya liar digarap masyarakat sekarang sudah sangat luar biasa dengan konsep perhutanan sosial dan konsep-konsep lainnya. Itu kan itu yang sebetulnya sangat luar biasa. Bahkan di beberapa kawasan ada lahan negara yang sudah bisa dialihfungsikan menjadi hak milik, ada yang seperti itu kan, dengan catatan syarat-syarat tertentu. Ini nih yang sebetulnya peluang yang luar biasa yang dulu tidak diatur oleh pemerintah sekarang ini diatur di tata kelola jauh lebih tertata sehingga masyarakat memiliki dasar hukum. Nah, problemanya adalah tadi ketidaksabaran masyarakat, ketidaktelatenan untuk menggarap area lahan itu secara konsisten, secara istiqomah, gitu kan? Ya, makanya ada beberapa yang ditransaksi jual belikan, ya kan? Karena ingin uang instan hari ini, sehingga banyak kawasan yang sebetulnya harusnya dimiliki masyarakat akhirnya dikuasai oleh sekelompok orang. Saya sepakat tadi usulan Kang Asep, yang bisa dilakukan adalah kerjasama bagaimana si mitranya diundang untuk ini tetap hak garap ada di petani. Artinya haknya di petani, tapi bagaimana menggarap bersama-sama petani. Beberapa pekan lalu saya juga mampir ke kawasan Caringin di Sukabumi. Ada satu kawasan HGU ya, HGU perusahaan yang haknya masih sampai tahun 2025 kalau nggak salah. Tapi selama dipegang HGU-nya, ini nggak pernah digarap oleh perusahaan tersebut. Nah, petani kan mulai tersebut panjang HGU-nya, artinya melarang para petani dan terjadi konflik sosial. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya harus segera ditegakkan. Kalau misalnya HGU yang dipegang oleh siapapun tidak digarap, pemerintah atau perhutani atau otoritas daerah gitu ya bisa mengambil alih lahan tersebut sebetulnya, ya kan? Kalaupun harus dikerjasamakan dengan masyarakat, bisa difasilitasi gitu kan, sehingga masyarakat bisa mengelola dengan tenang, dan kalaupun mereka berinvestasi misalnya itu mereka ada jaminan sampai kapan mereka punya hak garap, tidak tiba-tiba masyarakat digusur atau diusir. Yang terjadi seperti di Caringin ini kan terjadi konflik sosial. Jadi saya kemarin diskusi dengan beberapa
komunitas petani di sana dua atau 3 pekan lalu. Tapi mereka menyadari bahwa lahan ini adalah lahan HGU punya perusahaan, gitu kan? Tapi tidak digarap, itu persoalannya. Mereka pegang HGU 35 tahun, misalnya digarap, ya sudah puluhan tahun mereka kelola. Nah, hal-hal seperti ini. Nah, yang konflik di Kalimantan tadi, Pak Toto, kita belum tahu secara persis seperti apa. Tentu ini kan harus kita pelajarin lebih detail, ya kan, lebih detail. Begitu pula yang di Trenggalek, mungkin nanti bisa dibuka-buka juga di Google ya berita-beritanya. Bukan program yang dilaksanakan oleh Pemda setempat yang bermasalah, tapi ada beberapa lahan gitu kan ini. Tapi seakan-akan kan digeneralisir karena si petaninya sempat ketakutan juga. Ketakutan petani-petani lainnya, kalau gitu kita menanami lagi ini takut nanti jadi tersangka, takut diperiksa dan lain-lain. Nah, yang ideal memang bagaimana masyarakat difasilitasi tadi. Jadi kalau ada lahan-lahan yang katakanlah belum ada pengalihan hak garapnya kepada masyarakat, Pak Toto dan kawan-kawan atau melalui pemerintah daerah setempat, baik tingkat desa ataupun kabupaten, bisa mengusulkan itu sehingga ini bisa difasilitasi menjadi hak garap. Tapi dengan catatan ketika kita sudah mempunyai hak garap, semua aturan dan ketentuannya harus dipakai. Jangan hutannya ditebangin terus diganti hortikultura atau yang lainnya, malah ada yang dibangun-bangun fisik rumah atau yang lainnya. Hal seperti ini yang sebenarnya kita ini. Jadi kita sama-sama koreksi apa kelemahan yang ada di penegakan hukum, misalnya di pemerintah, tapi apa juga yang kelemahan ada di masyarakat, petani, penggarap yang perlu kita atasi segera. Tadi beberapa hal disampaikan Pak Toto sangat luar biasa. Pak Toto, terima kasih banyak masukan buat kami juga. Kami mungkin perlu pelajari lebih detail Pak ke depan. Terima kasih Pak Toto. Baik, terima kasih Kang Guntur, Pak Toto. Ya, jadi kondisi situasi yang disampaikan Pak Toto awalnya adalah program rehabilitasi dengan menanam MPTS, ya, kemudian ada terbitlah izin pengelolaan hutan gitu ya, HPH. Nah, setelah jadi HPH kemudian masyarakat nggak bisa masuk. Ya, secara kronologi seperti itu berarti izin pengelolaan sudah ada di HPH, ya, masyarakat tidak bisa masuk lagi, kan gitu ya. Jadi begitu masuk ke wilayah HPH dianggap sebagai masuk ke wilayah orang lain. Seperti itu. Mungkin seperti itu gambarnya. Tapi kemudian betul tadi sampai Kang Guntur sama Kang Asep, lebih baiknya memang ada perjanjian atau hak apa ya semacam MOU tentang penggarapan seperti yang disampaikan tadi Kang Asep bahwa sudah ada MOU antara masyarakat dengan perhutani dan stakeholder lain sehingga sudah jelas hak pengelolaan dan sampai kapan dia mengelola. Baik, terima kasih Kang Guntur, Kang Pak Toto. Tetap semangat Pak Toto, insya Allah tetap ada dan mudah-mudahan ini bisa suatu ketika bisa cerita tentang konservasi anggreknya. Ya, Kang Toto bisa share nih gimana anggreknya. Kata Lea apa-apa, anggrek hitam nih mahal itu, anggrek hitam itu. Ya, baik. Kemudian informasi berikutnya, Bapak Ibu sekalian silakan mengisi absen dan bisa mendapatkan e-sertifikat untuk episode 20 ini. Berikutnya dari Ibu Sri Wahyuningsih. Ya, barangkali ada foto yang bisa di-share tentang apa namanya lokasi yang ada di Kang Asep. Ya, mungkin nanti Pak Aden bisa share karena Pak Aden kemarin sudah berkunjungan ke sana. Kemudian mohon informasi dari Pak Triswanto, barangkali ada yang punya info tentang limbah kulit kopi di Bandung. Nah, ini Pak Triswantonya monitor apa tidak? Yang dimaksud limbah kulit kopi untuk menyediakan, ya kalau menyediakan kemarin teman-teman Gunung Puntang juga punya, kelihatannya Pak Asep juga sebenarnya kelihatannya punya kalau pengolahan. Pak Triswanto, yang dimaksud bagaimana? Silakan Pak, mumpung banyak yang pelaku kopi di sini. Pak Tris, untuk kulit kopinya yang dimaksud seperti apa? Oh iya, mohon maaf sebentar. Ya, terima kasih. Maksudnya gini Pak, kulit kopi yang kami perlukan adalah untuk nanti dimanfaatkan untuk limbah atau untuk bahan pakan ternak gitu.
Jadi si limbah-limbah kopi ini biasanya di petani-petani umum itu kan dipakai untuk dibuang begitu saja. Nah, saya berpikir ada beberapa literatur yang saya pelajari itu bisa dimanfaatkan untuk bahan pakan limbah. Itu barangkali Pak. Terima kasih. Baik. Pak Tris di mana lokasinya Pak? Kalau saya di Bandung Pak. Oh di Bandung. Ya, baik. Di Bandung. Kemarin Pak Asep masih monitor ya. Kemarin juga Pak Irwan dari Gunung Puntang juga mengelola dan mensuplai kulit kopi ini. Yang mudah-mudahan nanti bisa dilingkan. Tapi karena di sini ada Kang Asep monitor Kang Asep. Iya Pak. Ya mungkin bisa mensuplai ini kulit kopi. Pak Triswanto butuh banyak ini. Ya alhamdulillah Pak, kita masih banyak banget Pak untuk limbah kopi kulit buah khususnya Pak. Itu banyak Pak. Jadi langsung link nih ya Pak, bisa silakan dilanjut. Bisa Pak, bisa banget. Terima kasih. Terima kasih. Difasilitasi sama Intani nanti silakan. Siap, terima kasih. Baik, kulit kopinya. Ya. Kalau saya mah kopinya aja Pak Asep, kulitnya mau buat Pak Tris saja. Kalau saya mah secangkir kopi cukup Pak. Misalkan sering. Silakan Aden mungkin bisa share fotonya Pak. Kang Aden untuk foto yang kunjungan kemarin barangkali bisa di-share di sini. Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya silakan lagi, masih ada waktu, kita beberapa menit lagi ke depan. Jangan lupa mengisi, Pak, saya ingin mendengarkan Pak Kletus Darto sudah monitor ya? Pak dari NTT masih monitor, Pak Kletus? Baik, Kang Aden bisa share berikutnya? Baik, Kang Asep, masih monitor Kang Asep? Kang Asep? Ya Pak masih Pak, cuman kita suaranya nggak kedengaran Pak, maaf. Jadi kita harus pakai headset kayaknya Pak, bentar. Oh ya boleh silakan. Ya, Pak Asep sudah pakai headset nih, pakai saya. Baik, Bapak sekalian, jangan lupa mengisi form daftar hadir dan insya Allah sertifikat segera dikirimkan. Dan mohon petunjuk link sudah ya Pak, Bapak tarik ke atas linknya sudah ada. Dan kali ini Pak Asep, Pak Toto, saya tadi masih penasaran sama Pak Toto itu. Pak Toto itu tadi anggreknya anggrek apa ya Pak Toto? Hampir 39 jenis Pak. 39 jenis. Anggrek hutan Pak. Jadi ya yang anggrek hutan, yang kalajengking dan anggrek bulan yang lumayan tinggi harganya Pak. Oh, anggrek bulan. Itu konservasi apa ada upaya penyilangan apa? Sementara untuk penyilangan baru uji coba semua Pak. Yang jelas itu teman-teman yang rimbawan ketika masuk ke hutan pulang dibebanin minimum Pak. Itu 10 sampai 15 jenis anggrek. Oh, jadi langsung jadi koleksi di situ Pak ya? Iya, dengan pembinaan dari Dinas Pariwisata Pak. Iya. Betul. Pak Toto pekan depan bisa sharing tentang anggrek ini, luar biasa nih Pak Toto. Di webinar Intani Insya Allah Pak. Ya Pak Toto ya, pekan depan ya. Ya, nanti Pak Sigit yang Insya Allah nanti akan saya kumpulkan datanya dulu. Iya Pak. Iya. Siap. Insya Allah Pak, datanya akan saya inventory dulu Pak. Iya dan Pak. nanti saya koordinasi dengan Dinas Pariwisata. Insya Allah Pak. Okay. Siap, saya tunggu Pak. Ini menarik sekali tuh komoditas anggrek dan situ ada konservasinya juga, ada identifikasi ya luar biasa. Anggrek hutan semua. Jangan sampai hilang tuh Pak. Amin. Itu kekayaan yang luar biasa itu untuk Indonesia khususnya. Iya. Baik, ini juga ada masukan Pak Asep dari Pak Muzakir tadi untuk meningkatkan harga mungkin perlu dicoba processing wine atau honey sebelum di roasting untuk kopi wine terbaik.
Saya pikir kemarin Pak sih saya, Muzakirnya suruh sharing Pak Sigit. iya mana Pak Muzakirnya? Pak Saya sih Muzakirnya kemarin sudah gimana mencoba itu. konsepnya? Saya kemarin sudah mencoba yang wine-nya. Coba silakan Pak Muzakir. Ya, jadi saya penggemar kopi, Pak. Ya. Nah, ini alatnya nih. Sama dong, Pak. Udah yang manual, yang mesin juga ada. Nah, dari Gayo itu, kalau yang wine terbaik itu harganya green bean sekarang 275.000 per kilo. Jadi processingnya itu tidak dikupas kulitnya, tapi difermentasi bersama kulit, hingga dia menimbulkan cita rasa buah lah di kopi itu. Kalau yang di roasting harganya sudah 600.000 Pak. Nah, ini 600.000 sekilo nih. Ini harga wine. Mungkin ini bisa untuk meningkatkan inilah ya, cita rasa wine kopinya Preanger ya, Java Preanger gitu Pak. Nah, saya sedang coba mengkoleksi wine kopi yang ada di tanah air lah Pak. Ini karena kalau Jepang itu sukanya kopinya itu light. Jadi segala macam alat Jepang itu hendak membuat kopi yang light rasanya. Tapi kalau Eropa memang mereka menginginkan kopi yang full body, yang tebel, yang kayak espresso gitu Pak. Tapi kalau Jepang itu ya wine, honey. Ini saya sedang coba Pak kirim udah sampel, ya mudah-mudahan masuk yang dari Aceh Tenggara ini Pak. Memang wine itu berbeda-beda harganya di pasar, ada yang 60.000 per 200 gram. Saya sudah coba Pak, coba semua yang saya dapat ini mungkin yang paling baik. Dia tidak ada rasa pahit di ujungnya. Gitu. Rasanya smooth, apalagi kalau di cold brew. Jadi cold brew itu mungkin bisa dikeluarkan dari kebun Pak Asep ya. Jadi kopi itu direndam selama 12 jam, 18 jam. Kemudian disaring, disajikan dingin. Wah, luar biasa rasanya. Mungkin peningkatan penyajian Pak ya dengan processing kopi itu sendiri. Yang perlu dicoba ya, namanya petani harus coba-coba Pak semuanya. Begitu saran saya Pak. Terima kasih. Baik Pak Muzakir, ya sarannya yang sangat menarik. Kemudian Pak Asepnya ini sedang agak problem di audio. Pak Asep masih monitor. Nah ini Pak Asep. Tadi sudah menyimak ya apa yang disampaikan Pak Muzakir ya, Kang Asep ya. Ya. Belum ada suaranya Pak Asep. Nah, nggak masuk suaranya Pak Asep. Ya, nggak masuk suaranya Pak Asep. Ini sepertinya agak problem di headsetnya. Ya Pak, halo. Ya, halo ya. Sekarang masuk. Udah. Silakan Pak. Pak Asep ya. Ya Pak, untuk tadi sepintas kita dengar yang proses kopi ya Pak ya, untuk yang Pak Muzaki sebetulnya hampir sama juga Pak, kita yang prosesnya yang treatmentnya ada yang wine, ada yang honey apa ya, honey juga kita yang ada yang black honey, ya seperti itu Pak. Kita justru yang pasar ke kafe-kafe itu memang yang besar yang proses-proses itu Pak. Cuman untuk harga yang ya untuk di lokal kita belum sebagus yang di wine Gayo ya Pak ya. Kita yang green bean-nya kita harganya cuma di 100.000 sampai 130 Pak per kilo green bean. Cuman ya kita kejarnya di kuantiti Pak karena kita juga banyak di produksinya. Maka akhirnya kita di harganya bukan ini di 100 ribuan Pak, kita ya alhamdulillah Pak kita bisa jual sekitar 1 tahun sampai 50 ton green bean honey Pak, itu Pak. Baik, kemarin saya waktu ke Bandung dapat oleh-oleh itu 3 jenis
Yang sudah ada yang wine sama yang honey sama yang original tuh dapat dari Java Priangger itu kemarin. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini Kang Guntur ada satu pertanyaan, mudah-mudahan Kang Guntur bisa menjawab dari Pak Arief Kusdinar. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan fungsi dan peran lembaga masyarakat desa hutan? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kusdinar. Program desa hutan ini harus dilakukan secara terintegrasi ya. Di satu sisi di situ ada Kementerian Kehutanan yang terlibat, kemudian Perhutani. Nah, untuk produktivitasnya sebetulnya bisa melibatkan juga sektor UMKM, sektor pertanian dan lain-lain. Nah, ini bisa dikolaborasikan. Nah, kedua, Kementerian Kehutanan itu sebetulnya sudah membuat BLU ya, Badan Layanan Umum, untuk modal kerja di kawasan desa hutan. Nah, dulu BLU ini disalurkan untuk modal investasi awal, tapi memang ternyata banyak dananya yang tidak kembali. Nah, sekarang diarahkan menjadi modal kerja, diharapkan para pengelola petani pengelola kawasan hutan ini yang sudah terdaftar dan berizin gitu ya, itu memulai dulu usahanya, artinya melakukan investasi. Nah, setelah untuk pengembangan atau untuk modal kerjanya ini bisa mengajukan ke BLU-nya yang ada di bawah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Jadi ini bisa di sudah ada lah program-program yang bisa dikembangkan. Nah, yang lainnya memang perlu juga peran pemerintah daerah ya, karena ini terkait dengan potensi-potensi lokal, setidaknya bisa membantu menyerap produk-produk pertanian, produk-produk kehutanan, produk-produk komoditas yang diproduksi oleh masyarakat desa hutan, gitu kan, dan membukakan akses pasarnya. Di beberapa LMDH yang tidak memiliki jaringan atau tidak memiliki tokoh atau figur seperti yang Kang Asep ini, agak kesulitan memang untuk membuka akses pasar. Nah, orang-orang seperti Kang Asep ini sebetulnya entrepreneur, jadi beliau memang basicnya sudah pengusaha. Beliau juga santri, pengelola pesantren juga, sehingga beliau sudah punya jaringan selain talenta untuk mengembangkan sektor usahanya. Dan umumnya problem yang dihadapi oleh para petani dan penggarap sebagaimana yang selama ini terjadi umumnya adalah faktor pasca dari panen itu sendiri. Jadi kalau mereka sudah memproduksi, mereka butuh ada mitra atau ada koperasi atau ada wadah yang bisa menyerap pasarnya dan membukakan akses pasar dan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Nah, problem lainnya adalah di permodalan. Permodalan salah satunya BLU tadi ada, kemudian juga di UMKM ada juga BLU juga, LPDB ya, di kehutanan juga ada, dan fasilitas lainnya kan sebetulnya KUR dan lain-lain juga ada. Ini sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat semua, termasuk bagaimana mereka bisa mengoptimalkan produktivitasnya sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Cuma ya lagi-lagi masyarakat di pedesaan, di kawasan-kawasan hutan dan pertanian ini harus dibantu oleh para pendamping atau ada tokoh-tokoh, ada volunteer yang bisa membantu memfasilitasi mereka, baik akses sumber pendanaan maupun sumber pasar dan juga pendampingan untuk produksi tadi. Mungkin itu Mas Sigit secara umum saya paparkan. Baik, terima kasih. Mantap sekali. Jadi memang salah satu kuncinya adalah bagaimana redistribusi aset itu diiringi juga dengan asistensi atau pendampingan dan pembukaan akses tadi, baik akses modal, akses pasar, akses dan sebagainya. Baik, Pak Aris, jawabannya sangat baik sekali dari Kang Guntur. Semoga dapat diterima. Dan Pak Asep, Kang Guntur sudah mendekati sesi akhir. Saya tanya dulu ke Kang Asep. Kang Asep, bagaimana program ke depan dan kendala apa
yang sedang dihadapi saat ini agar bisa diselesaikan bersama-sama? Ya mungkin kedepannya kita harapkan Pak untuk pertama untuk ya kendala untuk legalisasi yang di tanah perhutani Pak, itu kan melibatkan dari Kementerian Kehutanan Pak. Mohon dipercepat untuk SK-nya ya Pak, karena untuk tingkat KPH kita sudah dapat izin, cuman untuk lebih pastinya kita butuh kekuatan dari atasnya ke kementeriannya Pak. Kita butuh SK dari kementeriannya untuk seperti hak pengolahan hutan itu sendiri sampai 35 tahun itu Pak. Dan itu mungkin kalau udah terrealisasi itu bisa diadopsi ke kasusnya Pak siapa yang di Kalimantan itu Pak. Kan itu kan kita Indonesia sama kan, itu kan mungkin yang beda cuman KPH-KPH-nya Pak. Kalau udah pusatnya sama ya kita bisa samakan gitu Pak. Itu yang saya harapkan. Jadi untuk kejaran untuk kesejahteraan para masyarakat desa hutan itu bisa cepat sesuai dengan program untuk menuntaskan kemiskinan itu Pak. Itu saja Pak yang paling sederhana. Terima kasih Pak. Nah, selain legalitas, ada mungkin yang perlu ditingkatkan? Ya untuk akses permodalan juga ya, aksesnya memang kalau berita memang sudah banyak ya Pak. Cuman untuk aksesnya itu Pak kayak LPDB, BLUD, BLU gitu kan Pak, itu kita sebetulnya belum terakses ke sana. Ya kita harapkan juga bisa cepatnya Pak untuk mendapatkan segi permodalannya lebih mudah. Dan yang paling penting Pak, akses pasarnya juga yang paling penting sebetulnya. Karena kalau pasarnya sudah ada, terus ada avalisnya untuk barangnya itu Pak, ya mungkin pasar bisa lebih yakin gitu kan untuk menurunkan modalnya Pak. Itu Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Kang Asep. Bapak Ibu sekalian, sudah mendekati akhir sesi. Ini Kang Anden akan share beberapa foto kunjungan kemarin ke lokasi Kang Asep dari Kang Guntur dan tim. Silakan Kang Anden. Ini nampak pelukarnya Kaliandra. Kaliandra Pak, ini ada lebah madunya Pak di dalamnya Pak. Ini lembah Kaliandra madu ya. Dan madunya madu Kaliandra ya. Budidaya madu Kaliandra Pak. Ini manis sekali nih kalau Kaliandra ini. Ya, kita sudah produksi udah banyak Pak. Itu 1 tahun bisa sampai 3 ton Pak madunya. 3 ton? Iya, 1 tahun Pak. Ya, lanjut Kang Ade. Jadi selain kopi punya madu juga Kang ya? Iya, ada madu Pak. Ya teh kayak seperti itu Pak. Masih ada Pak Aden? Ada berapa ini Kang? Box itu madunya, lebahnya? Itu terbagi untuk lokasi itu mungkin sudah 150 bokan Pak. Karena di dalam gitu itunya Pak. Cuman tidak satu titik itu Pak di desa kami mungkin ada 2 sampai 3 titik Pak. Ini juga dikelola oleh koperasi juga? Iya Pak. LMDH juga Pak. LMDH juga ya. Wow. Ya. Luar biasa ini. 3 ton ya? 3 ton. Kaliandra semua Kang? Kaliandra semua Pak untuk budidaya madu mah Pak. Ya, Kang Aden masih lanjut? Masih ada? Baik, Bapak-Ibu sekalian, sesi akhir kita ingin mendengarkan sesi closing statement penutup. Sebelum ke Kang Asep, saya minta Kang Guntur untuk memberikan closing statement-nya. Silakan Pak Guntur. Sudah mendekati. Ya, terima kasih Pak Sigit, Kang Asep, sharing yang luar biasa. Hari ini kita tercerahkan bagaimana realita masyarakat desa hutan dan bagaimana inovasi-inovasi yang sudah dilakukan. Ini sangat menggembirakan dan kami yakin bahwa ini akan menjadi satu modal kebangkitan Indonesia baru
justru bagaimana kita bisa membangun Indonesia dari desa. Kalau kita melihat potensi-potensi sejak zaman masa lalu, kekuatan Indonesia ini adalah di sektor pangan, ke perkebunan dan kehutanan. Jadi kalau kita lihat mulai dari Sumatera sampai ujung Papua sana, area-area Indonesia yang sangat potensial ya di sektor itu. Nah, kalau sekarang sektor kehutanan, perkebunan, dan pertaniannya dikembangkan oleh masyarakat, ini tentu akan menjadi satu kekuatan ekonomi yang tumbuh di desa-desa, yang pada gilirannya ini akan juga mendorong ekonomi nasional. Kedua, juga akan menahan urbanisasi sehingga generasi muda yang ada di desa ini kembali ke desanya masing-masing, membangun dan berkarya di desa. Kang Asep mungkin salah satu yang kembali ke desanya ini kan setelah melanglang buana mungkin ya Kang Asep ke mana-mana gitu kan. Dan sekarang concern setahun terakhir ini membangun desa kelahirannya di Ciwidey. Nah, kita berharap ada Kang Asep-Asep lain, apalagi sudah ada komunitasnya nih Asep sedunia sekarang, itu kan bisa membangun kembali desa masing-masing. Nah, mari kita bangun Indonesia dari desa. Itu terima kasih Kang Sigit. Terima kasih Pak Ketua, Pak Guntur Subagja. Jadi selama ini memang bagaimana desa berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Ya, kenyataannya tapi adalah desa selama ini hanya sebagai pusat produksi, tapi pusat pertumbuhan ekonomi ada di perkotaan. Jadi saatnya bagaimana kita juga mendorong desa, pertumbuhan ekonomi juga ada di desa. Nah, inilah kira-kira gambaran Pak Asep, tolong dijelaskan ini gambar apa Kang Asep? Itu teh kebun teh, Pak. Kebun teh ya di areal perhutani, Pak. Kalau yang ini kebun teh itu teh masyarakat kan ya? Teh masyarakat, Pak. Coba nah ini. Ini kita masuk ke lokasi ini, Pak. Ke hutan, Pak. Nah, itu kan di sebelahnya ada pohon kopi, itu kan di pinggir jalan, Pak. Ini video Kang Guntur kepater nggak ditayangin? Nah, ini saya yang ada di bak ini nih. Nah, ini luar biasa ini. Nah, ini maksud saya. Pengalaman yang sangat luar biasa ini. Saya, Mas Aden, Mbak Ila, ada Kang Dede, sahabat kita di Bandung juga, bersama Kang Asep ini sama-sama. Ini mah gaya aja kayaknya nih. Ini bergaya aja nyobain motornya Kang Asep, ini luar biasa ini. Soalnya hanya untuk difoto. Ini apa Kang Asep? Nah, ini proses pengolahan kopi ya Kang Asep, dijelasin banget. Nah, ini limbah kopi ya, betul Pak. Nah, ini Pak Triswanto katanya tadi memerlukan suplai kulit kopi. Ini ada kulit kopi banyak sekali kelihatannya nih. Ya Kang Asep ya? Banyak Pak, kita produksi di daerah kita sampai 2.000 ton Pak. Betul limbah kopinya berarti sekitar 1.000 ton, banyak Pak. Wah, luar biasa itu. Kang Asep, Pak Sigit, saya kebetulan sampai tujuan, saya mohon izin. Siap. Pamit dulu dari webinar, monggo sampai waktu berakhir dilanjutkan. Terima kasih Kang Asep, sharingnya luar biasa. Ada beberapa hal yang Itani akan kerjasamakan dengan Kang Asep. Tadinya semalam mau kita diskusikan. Nanti kita tindak lanjut Kang Asep, lewat komunikasi WA dulu. Nanti kita detailkan teknisnya untuk pertemuan berikutnya. Nuhun Kang Asep, saya mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Guntur, selamat bertugas. Lanjut, ini Kang Asep, diceritain Kang Asep ini apa? Ini rumah pengolahan biji kopi Pak. Yang belakangnya tadi ada pengolahan biji kopinya, ini mungkin tampak depannya Pak. Ya. Ini hutannya. Ini hutan Pak, betul. Oh iya nih, sempit jalannya ya. Ini berapa kilo nih trek ini kan? Kurang lebih sekitar 4 kilo, Pak. 4 kilo. Ya.
Bahagia banget ini yang tur sama Kang Happy Ade. ya semua. Iya, Mbak Ilanya mana nih Mbak Ilanya ini? Saya yang moto, Oh, pantesan. saya yang videoin itu. Baik, luar biasa. Silakan Pak Asep sebagai penutup, ya, apa yang mau disampaikan? Pertama, ucapkan terima kasih Pak, saya bisa bergabung di bisnis instansi bisnis Intani, dan ya mohon maaf Pak apabila dalam menyampaikan tutur katanya kurang pas Pak. Ya mudah-mudahan juga dengan itu pengalaman saya di lapangan bisa ada manfaatnya buat teman-teman petani di Nusantara ini Pak. Ya terima kasih Pak, dan gitu aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Kang Asep Sukmana, luar biasa ini bisa memberikan inspirasi yang sangat luar biasa, dan menurut saya ini satu hal yang bisa direplikasi di tempat lain, bagaimana kita menumbuhkan perekonomian dari desa, memfasilitasi kelompok miskin yang tidak punya aset produksi menjadi punya aset dan punya kemampuan pengelolaan aset. Jadi sebetulnya aset itu bukan permasalahan memiliki, tapi juga bagaimana mendayagunakan supaya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dan diperlukan para pendamping, diperlukan akses modal, akses pasar, dan yang paling penting adalah bagaimana kita mengorganisir masyarakat menjadi satu kesatuan yang solid dan dalam satu rantai pasok yang baik. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian. Ya, silakan. Ya. Ini mungkin hari ini kita banyak sekali rekan-rekan saudara-saudara kita yang biasanya ikut dari Flores Timur, rombongannya Ibu siapa namanya, Bu Berliana ya. Ya. Mungkin karena musibah nggak ada yang ikut nih. Biasanya tiap minggu mereka rajin ya. Mungkin kita sangat mudah-mudahan mereka aman-aman aja, selamat-selamat saja. Mungkin nanti kita tanya di grup ya. Iya, betul. Nah, di akhir sesi mari kita sama-sama mendoakan saudara kita yang terkena musibah, khususnya rekan-rekan Intani yang dari NTT ya, tadi yang sangat rajin setiap Rabuan ini, mudah-mudahan diberikan kekuatan. Dan kembali kalau teman-teman ingin berbagi solidaritas kita untuk NTT, nanti bisa menghubungi admin ya, transfer rekening untuk ke Yes Foundation, akan kita distribusikan melalui rekan-rekan Intani yang ada di NTT. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat. Semoga kita semuanya sehat. Salam Intani, petani bahagia, petani sejahtera, Indonesia makmur sentosa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun, Kang Asep.